Brum. Untuk jaraknya sebagai persyaratan peminjamannya itu dari flagship Bali ya sampai ke rumah konsumen itu maksimal 30 km. Kemudian requirement yang selanjutnya adalah untuk pengguna bisa dari media atau konsumen umum yang bisa menggunakan unit ini nanti. Untuk pengguna EV yang sudah menggunakan EV ataupun pengguna internal combustion engine itu bisa pinjam. Kemudian KTP Bali atau domisili Bali, kemudian mempunyai SIM C dan juga tadi ya lokasi rumah. Kemudian untuk electricity-nya atau daya listrik rumahnya itu minimal di 2200 watt untuk yang portable. Yang portable itu sebagai informasi sudah include di sepeda motornya. Nanti pada saat konsumen akan dia pinjam, di motornya sudah ada portable chargernya. Kemudian untuk normal charger ini yang di depan ya, ini yang di display di depan ini normal charger. Untuk minimum dayanya itu 3500 watt. Ya. Kemudian untuk biaya peminjamannya itu gratis. Tapi pada saat nanti teman-teman ngecas motor ini di rumah itu tidak ada biaya, kita tidak mengganti biaya untuk electricity cost-nya ya, tapi itu dibebankan kepada yang peminjam. Kemudian untuk do and don'ts-nya, jadi setiap hari unit ini harus dikembalikan ke flagship shop Bali. Kemudian harus isi juga ada kuesioner atau surveinya. Kemudian semua item yang kita berikan pada saat peminjaman harus dikembalikan pada saat mengembalikan unit ini ke flagship shop Bali. Kemudian untuk kontak PIC-nya nanti akan dijelaskan di akhir materi juga. Jadi kita ada support untuk apabila ada problem di jalan, kita ada support service kunjung Yamaha dan juga Yamaha Executive Service selama 24 jam. Kemudian untuk yang don'ts-nya, jadi selama pinjaman tidak bisa dipinjamkan lagi, misalnya kita sudah pinjam, kita pinjamkan lagi ke yang lain, itu tidak boleh. Jadi hanya peminjam saja yang bisa menggunakan unit ini. Kemudian tidak boleh dilakukan pembongkaran, misalkan permasalahan ini apa, itu tidak boleh dilakukan pembongkaran. Jadi pada saat pinjam dan dikembalikan sama seperti sebelah kanan, kita akan melakukan pengecekan juga ya. Kita sebelum dipinjam dan sesudah kembali kita akan melakukan pengecekan. Kemudian jangan digunakan di area yang banjir ya. Jadi kemudian juga jangan dicuci SIM atau cuci yang bertekanan tinggi ya. Sebetulnya sistem ini sudah kita buat safety mungkin, tapi kalau yang cuci SIM kan habitnya sampai ke dalam-dalam ya, disemprot ya. Karena itu kita khawatir karena ini masih unit test, jadi kalau untuk cuci jadi cukup cuci biasa saja. Kemudian untuk user flow-nya juga nanti akan dijelaskan oleh pihak flagship, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi customer dan media bisa online registrasi ya. Kemudian kita akan screening dulu, setelah screening nanti kita akan konfirmasi apabila sudah di-approve untuk peminjamannya melalui WA ataupun email. Kemudian nanti ada sign kontrak, jadi atau MOU. Jadi pada saat kita meminjam kita harus sign kontrak dulu. Kemudian baru bisa dipinjam unitnya, bisa kita pinjam di pagi hari, kemudian di sore hari dikembalikan ke flagship shop Bali. Kemudian pada saat mengembalikan kita akan adakan survei dulu. Kemudian setelah kembali kita melakukan pengecekan sepeda motornya, harapannya pada saat kita dipinjamkan dan kembali tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan. Berikut untuk evaluation point-nya, yang pertama customer profile akan kita cek ya, dari profesinya, umur, dengan tinggi hingga berat, kemudian penggunaan customer-nya, cara charging condition-nya, kemudian riding condition-nya, kemudian harga juga akan kita tanyakan. Kira-kira berapa sih motor ini? Kemudian dari product satisfaction-nya pasti ya, dari produk dan fiturnya, kemudian juga quality juga dan durability-nya seperti penggunaannya gimana, apakah nyaman atau enggak, kemudian baterai durability-nya pada saat penggunaan sehari itu, kemudian nyaman pada saat riding-nya dan juga dari segi akselerasinya. Oke, saya lanjutkan untuk product information ya. Jadi secara konsep ada 3 motor Yamaha EcoSport 1 ini, comfort, fun, dan juga smart.
Kenapa convert? Karena motor ini seperti kita tahu kalau karakter motor listrik itu linear ya, dari yang namanya dinamo itu linear. Tapi kita setting sedemikian rupa, jadi motor Yamaha Eco 1 ini memang EV, tapi rasanya seperti feelingnya seperti internal combustion engine. Nanti bisa teman-teman media rasakan pada saat test ride. Kemudian kita support untuk multiple EV charging system. Jadi ada 3 pengisian atau 3 charger. Yang pertama portable yang ada di motor, kemudian normal charger, kemudian juga ada fast charging. Kemudian mudah dikendalikan seperti motor matic pada umumnya atau sama seperti NMAX. Kenapa? Karena bobot beratnya yang di tengah ya, kemudian distribusi beratnya yang hampir seimbang. Jadi untuk manuver itu lebih lincah dan juga lebih dinamis, jadi lebih nyaman. Kemudian untuk fan ya tadi ya, karena dari center of gravity-nya dan juga kita kombinasikan dengan penggunaan rangka double cradle-nya, jadi manuvernya baik dan juga ringan. Kemudian riding posisinya juga relax sama seperti NMAX, bisa dual position ya, jadi masih bisa selonjoran teman-teman. Kemudian untuk dari segi smartnya, ini desainnya futuristik ya. Kita juga mengadopsi lampu proyektor di depan yang akan menyala 1 di lampu dekat dan akan menyala 2 di lampu jauh. Kemudian juga swing armnya sudah double ya, dengan double suspensi juga. Kemudian untuk Iconic-nya ini sudah advance juga, dia sudah menggunakan eSIM dan juga sudah dilengkapi dengan GPS. Untuk fitur mapnya sendiri, semua fitur Maxi unggulan ada di sini semua, seperti traction control system, anti-lock brake system, smart key juga ada. Kemudian karena ini EV ya, ini dilengkapi EV motor dengan daya outputnya itu 8,1 kW atau 11 PS ya. Kemudian juga dilengkapi regenerative brake. Jadi meskipun ini motor listrik, nanti pada saat deselerasi atau turunan, nanti teman-teman akan merasakan engine brake-nya juga. Kemudian ada 3 pilihan mode drive, yaitu Eco, standar dan juga power. Nanti pada saat riding bisa dipindah-pindahkan saja untuk merasakan feelingnya. Bedanya apa sih? Ya, masuk vlog. Kemudian untuk fiturnya saya highlight. Yang pertama tadi ya, maksimum outputnya 8,1 kW, top speednya bisa 100 km per jam. Kemudian untuk jarak tempuhnya bisa 104 km, tapi average kecepatan rata-ratanya di 60 km per jam atau mode Eco. Kemudian drive modenya tadi bisa dipilih ya, dari power, standar dan Eco. Kemudian juga ini ada fitur mundur, jadi untuk membantu pada saat parkir kita bisa menggunakan motor ini dan pasar Kilimano tapi kecepatannya isi 2 hanya 1 kali. km per jam. Kemudian juga ada regenerative brake tadi sudah saya jelaskan di awal, ada efek untuk engine braking. Powerbank yang gede itu masih ngecas aki itu. Kemudian juga motor ini dilengkapi berbagai macam sensor dan juga kontrol unit ya. Jadi ada motor kontrol unitnya, vehicle control unitnya. Kemudian juga untuk memanajemen baterainya kita juga ada baterai management system. Oke, teman-teman saat ini kan nanti akan coba riding ya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana sih cara mengoperasikannya pertama kali. Jadi dari posisi kontak off, karena ini EV ya, pasti kan teman-teman dengerin dulu nih, nggak ada suaranya karena nggak ada knalpotnya ya. Jadi fokus sama indikator yang ada di speedometer. Ada lampu indikator ini yang berwarna hijau ini ya. Jadi fokus di situ. Jadi pertama kali menyalakan seperti smart key pada umumnya. Nanti unit ini akan melakukan self diagnostik dulu beberapa detik, kemudian akan keluar logo push ya. Jadi tekannya sama seperti motor pada umumnya lah, hanya starter saja, dan dia indikatornya akan berubah menjadi warna hijau. Nah itu menandakan bahwa motor ini sudah beroperasi. Jadi kalau digas ya jalan motornya. Jadi lihat indikatornya. Kemudian untuk drive mode ini
bisa langsung dipindahkan pada saat berhenti, tapi pada saat riding juga tidak perlu berhenti ya. Jadi pada saat sambil riding kita tinggal tutup gasnya dulu, tutup gas dulu, tapi tidak perlu berhenti, tidak perlu ngerem juga, langsung tekan tombol mode, nanti bisa pindah sendiri. Di speedometernya nanti kelihatan ada power, eco, ataupun yang standar. Nah, untuk sebagai informasi, untuk power ini, power dan standar outputnya sama ya, outputnya sama, hanya beda di torsinya saja. Jadi di limit kalau untuk yang standar, tapi kalau untuk yang eco, maksimum output untuk dayanya dan juga torsinya juga dibatasi, karena tadi ya fokus ke jarak tempuh. Nah, kemudian untuk reverse mode sendiri, untuk mundur kita nggak pakai gas lagi, tapi pakai tombol mode. Jadi kita harus dua tombol yang kita pencet ya. Yang pertama itu reverse, tombol switch reverse yang nomor 1, itu sama kayak pass beam. Oleh motor ya, motor sport itu ada pass beam, itu kita tekan, tunggu sampai indikatornya berwarna orange, berarti itu sudah siap ya. Baru kita tekan tombol mode, yang tombol reverse tapi jangan dilepas, harus tetap kita tekan. Mungkin nanti juga akan dijelaskan pada saat sesi test ride ya. Nah, kemudian fitur yang selanjutnya ada regenerative brake ya. Jadi regenerative brake ini pada saat deselerasi kita akan merasakan efek engine brake. Tapi pada saat deselerasi dan ada engine brake juga, si sistem juga akan melakukan proses charging. Ya. Jadi motor listrik tadi akan berfungsi menjadi generator dan akan melakukan pengisian atau pengecasan ke baterai utama. Itu nanti bisa kita lihat indikatornya di speedometer yang logo segitiga itu nanti akan berkedip. Oke, next untuk indikator baterainya ya. Dari 100% sampai 21% itu kita masih bisa riding dengan normal ya. Kemudian apabila baterainya sudah 2 bar atau tinggal 20% sampai 11%, kita juga bisa riding dengan normal, tapi sudah ada indikator bahwa motor ini butuh dicas. Nah, kalau sudah blinking, indikatornya blinking, jadi stop kendaraannya, jadi stop berkendara, langsung lakukan pengecasan. Nah, kalau untuk yang 0% itu, yang 0% itu sebenarnya masih bisa jalan, tapi itu hanya kondisi emergency dan kita tidak sarankan. Jadi setelah blinking harap berhenti dan lakukan pengecasan. Kemudian juga kita ada sistem proteksi ya, suhu dari proteksi baterainya, sama seperti radiator ya, kalau panas atau overheat ada indikator panas, ini juga ada indikator hot. Jadi kalau temperaturnya 0 sampai 53 derajat itu tidak ada pembatasan power ya, atau kecepatannya tidak dibatasi. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 53 derajat atau sudah muncul indikator hotnya, itu kecepatannya akan dibatasi. Jadi meskipun kita di mode power, kita gaspol, itu top speednya nggak akan nyampe 100, pasti dibatasi. Oke, selanjutnya untuk WeConnect. Jadi ini berbeda dengan WeConnect yang sudah ada ya. Jadi kalau WeConnect yang sudah ada, HP-nya kita konekkan ke motor melalui Bluetooth ya. Kalau ini enggak, karena dia hubungannya ke server langsung. Jadi kita ada linknya, tampilannya sama seperti aplikasi, tapi bukan aplikasi tapi webnya. Webnya tampilannya akan seperti aplikasi dan fiturnya juga sama. Karena motor ini dilengkapi oleh eSIM, jadi motor ini secara otomatis akan memberikan informasi ke server. Kemudian kita bisa mengecek di mana aja. Jadi nggak perlu dekat dengan motornya menggunakan Bluetooth. Jauh pun kita bisa mengecek kondisi motor ini. Jadi untuk informasinya, informasi kendaraan, informasi pengecasan dan juga parkir lokasinya secara real time. Ini berikut untuk beberapa fiturnya. Ada state of charge untuk baterainya, jadi status pengecasannya, estimasi lama pengecasannya juga kita bisa tahu, kemudian estimasi jarak tempuhnya juga kita bisa tahu, kemudian last trip kita berapa juga kita bisa tahu, kemudian ada odometernya juga kita bisa tahu, kemudian juga
reading log ya, sama reading rutenya kita bisa cek di aplikasi. Nah ini karena ada fitur GPS, jadi posisi parkir sepeda motor ini kita bisa tracking. Jadi seperti GPS tracking, kita bisa tahu motor ini di mana. Kemudian juga kita bisa tahu untuk konsumsi electricity-nya, tapi ini bukan harga ya, tapi penggunaan KWH-nya. Nah, kemudian ada dua WeConnect ini ada dua informasi di aplikasinya, yaitu ada informasi yang bersifat langsung dan juga ada notifikasi. Jadi kalau informasi itu harus kita cek dulu ya. Tapi kalau notifikasi secara otomatis akan muncul di web kita. Yaitu notifikasi itu yaitu apabila kita sedang mengecas, kemudian full charge, dia akan menginformasikan bahwa pengecasannya sudah selesai. Kemudian jika ada trouble ya, dia juga akan menginformasikan ke apps-nya juga atau ke aplikasinya. Nah ini tadi saya jelaskan di awal, kita ada 3 pengecasan. Yang pertama adalah portable, normal charger yang ini yang di depan ya. Dan juga kita ada fast charging yang bisa mengecas 1 jam tapi sampai dengan 90%. Oke, kemudian nanti teman-teman media atau konsumen nanti yang meminjam, jadi jangan khawatir, kita full support ya jika ada kendala di jalan. Itu ada servis kunjung Yamaha, untuk Bali di sini ada ya. Kemudian juga road service 24 jam. Oke, mungkin itu saja informasi yang saya bisa sampaikan. Nanti selamat test ride, full gaspol without gasolin. Tapi yang terpenting tetap ya, safety first. Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Itu mapping unit itu berarti satu hari itu di berapa unit yang dipinjamkan? 3, kita ada 3 unit. Oh ada 3, ya. Berarti untuk area Denpasar aja ya? Iya. Oke, berarti pinjam pagi, baliknya sore. Iya, terus abis itu mereka harus mengisi form gitu ya? Iya. Ada MOU juga. Ada expected price juga, harga yang diharapkan gitu ya Pak ya? Iya, nanti kita tanyakan ke konsumen. Kalau saya jadi customernya, saya tulis di situ saya mau yang paling murah. Secara mama ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Cekak